datang di video pembelajaran berjudul Aspek Kontraktual dalam Pelayanan Kesehatan Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga melibatkan hubungan hukum antara tenaga medis, rumah sakit, dan pasien. Hubungan ini pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, karena timbul dari kesepakatan antara pasien yang membutuhkan tenaga kesehatan dengan tenaga medis yang memberikan tindakan medis. Dalam hukum kesehatan, hubungan tersebut dikenal sebagai perjanjian terapeutik, yaitu hubungan hukum yang timbul ketika pasien meminta pertolongan medis dan dokter menyetujui untuk memberikan pelayanan kesehatan. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sebelum tindakan medis dilakukan, dokter juga wajib memberikan informasi kepada pasien mengenai diagnosis penyakit, prosedur tindakan medis, resiko yang mungkin terjadi, serta alternatif pengobatan yang tersedia. Persetujuan pasien terhadap tindakan medis tersebut dikenal sebagai informed consent. Dengan demikian, aspek kontraktual dalam pelayanan kesehatan sangat penting karena menjadi dasar perlindungan hukum bagi dokter maupun pasien dalam praktek pelayanan kesehatan. Aspek kontraktual dalam pelayanan kesehatan adalah hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara dokter dan pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Hubungan ini disebut perjanjian terapeutik, yaitu kesepakatan di mana dokter memberikan pelayanan medis sesuai dengan keahlian profesionalnya, sedangkan pasien memberikan persetujuan untuk menerima tindakan medis tersebut. Dalam hubungan ini, dokter tidak menjanjikan kesembuhan kepada pasien, melainkan hanya berkewajiban melakukan upaya medis terbaik sesuai standar profesi kedokteran. Karena itu, hubungan antara dokter dan pasien disebut sebagai perikatan upaya atau in Spanish verditenis, bukan perikatan hasil. Perjanjian terapeutik tersebut biasanya diwujudkan melalui persetujuan tindakan medis atau informed consent, yaitu persetujuan pasien setelah memperoleh informasi yang cukup mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Dalam sistem hukum Indonesia, aspek kontraktual dalam pelayanan kesehatan memiliki beberapa dasar hukum. Yang pertama, Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Hubungan antara dokter dan pasien sebagai perjanjian terapeutik juga tunduk pada ketentuan ini. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan harus memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya, terkecuali dalam keadaan yang darurat. Dan yang ketiga, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran yang mengatur secara teknis mengenai prosedur pemberian informed consent serta informasi yang harus diberikan dokter kepada pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Jika dibandingkan negara lain, penerapan aspek kontraktual dalam pelayanan kesehatan memiliki beberapa perbedaan. Di Indonesia, hubungan antara dokter dan pasien dikenal sebagai perjanjian terapeutik yang didasarkan pada kepercayaan antara pasien dan tenaga medis. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, termasuk kewajiban dokter memberikan informasi kepada pasien sebelum tindakan medis dilakukan. Di Amerika Serikat, konsep informed consent sangat ditekankan. Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi lengkap mengenai kondisi kesehatan, risiko tindakan medis, serta alternatif pengobatan sebelum memberikan persetujuan terhadap tindakan medis. Sementara itu di Inggris, hubungan dokter dan pasien didasarkan pada prinsip informed consent serta duty of care. Jika dokter lalai menjalankan kewajiban tersebut, pasien dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme medical negligence. Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional pada tahun 2008. Prita awalnya memeriksakan diri ke Rumah Sakit Omni Tangerang karena mengalami demam tinggi dan didiagnosa demam berdarah. Namun selama perawatan, Prita dan keluarganya merasa pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, serta informasi mengenai kondisi kesehatan tidak dijelaskan secara jelas. Pada tanggal 12 Agustus 2008,
Prita kemudian memutuskan pindah ke rumah sakit lain dan mendapatkan diagnosis yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Prita mengirim email kepada teman-temannya yang berisi keluhan terhadap pelayan rumah sakit. Email tersebut kemudian menyebar luas di internet. Pihak rumah sakit menganggap email tersebut sebagai pencemaran nama baik dan menggugat Prita secara hukum. Namun pada akhirnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Prita karena keluhan yang disampaikan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Jika dianalisis dari perspektif aspek kontraktual dalam kesehatan, hubungan antara pasien dan rumah sakit merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pelayanan kesehatan. Ketika pasien datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis, secara hukum telah terbentuk hubungan kontraktual antara pasien dan tenaga medis. Dalam hubungan ini, pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai diagnosis penyakit, tindakan medis yang akan dilakukan, resiko tindakan, serta alternatif pengobatan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas, hal ini dapat menimbulkan konflik antara pasien dan tenaga medis. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara dokter dan pasien menjadi sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Sebagai kesimpulan, aspek kontraktual dalam pelayanan kesehatan merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien yang timbul dari perjanjian terapeutik. Hubungan ini didasarkan pada persetujuan pasien terhadap tindakan medis setelah memperoleh informasi yang lengkap melalui informed consent. Di Indonesia, hubungan tersebut bersifat perikatan upaya, di mana dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi tanpa menjanjikan hasil kesembuhan tertentu. Perbandingan dengan negara lain juga menunjukkan bahwa penerapan informed consent dan perlindungan hak pasien menjadi unsur penting dalam sistem hukum kesehatan modern. Sekian pemaparan dari Demikian pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Bye.